Oke anak-anakku, kita akan mencoba mengerjakan contoh penggunaan rumus jumlah dan hasil kali akar-akar PK. Sebagai contoh, jika X1 dan X2 itu akar-akar dari PK, yaitu X kuadrat min 12X plus 32 sama dengan 0, maka kalian diminta menentukan nilai dari. Nah, ini di sini diminta menentukan X1 ditambah X2. Nah, berdasarkan rumus yang sudah ada di dalam PowerPoint tadi, yaitu rumusnya min B per A. Nah, dengan demikian kalian harus menentukan dulu ini A-nya berapa. Kalau di sini tidak ada angkanya berarti mempunyai koefisien 1, berarti A-nya 1. Kemudian B-nya adalah koefisien dari X, berarti ini ada negatif 12. Kemudian di sini C-nya adalah positif 32. Nah, kita gantikan ke dalam rumus nggih. Min B, min itu sudah negatif, itu sudah rumusnya. B-nya kita ganti dengan negatif 12 per A-nya kita ganti 1. Berarti negatif kali negatif adalah positif. Hasilnya adalah 12. Sekarang yang hasil kalinya C per A. C-nya adalah 32. Sementara A-nya adalah 1. Berarti hasilnya 32 dibagi 1. Hasilnya adalah 32. Oke. Nah, sekarang kalau kita mau melihat nilai dari 1/X ditambah 1/X1 ditambah 1/X2, kita menggunakan cara yaitu menjadikan satu penyebutnya, yaitu penyebutnya dikalikan X1 kali X2. Nah, kalau X1 kali X2 demikian, berarti ini kalau sama penyebut, kalau di kiri sudah ada X1, berarti dikalikan dengan X2. Kali silang nggih, ini bawa ke sana, ini bawa ke sana. Ya. Kemudian untuk yang 1/X2 berarti masih harus dikalikan dengan X1. Nah, sekarang kita lihat X1 tambah X2 tadi sudah ditemukan di A berapa? Yaitu 12. Kita gantikan di sini 12. Kemudian X1 kali X2 berapa tadi hasilnya? 32. Nah, berarti hasilnya 12 dibagi 32. Bisa kita sederhanakan? Ya, semua dibagi 4. Kalau 12 dibagi 4 hasilnya 3. Yang 32 bagi 4 hasilnya 8. Begitu. Sehingga hasil dari 1/X1 ditambah 1/X2 adalah 3/8. Nah, kita lanjut berikutnya untuk yang X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Nah, bagaimana cara menyelesaikan untuk soal itu? Nah, kalian harus ingat pada saat kalian belajar aljabar. Kalau ada X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat bisa ditulis sebagai X1 ditambah X2 lalu dikuadratkan dikurangi 2 kali hasil kali dari X1 X2. Berarti di sini kalau di depan tadi kamu sudah menemukan hasil dari X1 plus X2 yaitu 12, kita gantikan di sini 12 kuadrat dikurangi yang hasil kali X1 X2 dari hasil ini yang B yaitu 32. Nah, begitu. Nah, yang 12 dikuadratkan itu 144, lalu yang 32 dikalikan 2 itu berapa? 64. Oke, dari sini kamu akan dapatkan hasil 144 dikurangi 64 berapa itu? 80. Oke, demikian ya anak-anakku. Terakhir, bagaimana jika ada X2 per X1 ditambahkan X1 per X2? Ini sama anak-anak. Kita harus samakan penyebut. Hampir mirip dengan yang C, tapi atasnya tadi angka 1, di sini ada X1 X2. Hampir mirip caranya. Coba kita lihat. Penyebutnya disamakan, yaitu X1 kali X2. Lalu setelah itu kita kalikan. Ini adalah X2 kali lagi, ini kali silang ke sana, berarti X2 kuadrat. Begitu. Ditambah ini kali silang ke sana, X1 kali X1. X1 kuadrat. Nah, lalu yang kamu sudah dapatkan adalah ini X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. X2 kuadrat ini 1 ya sayang. Ya,
X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat itu sudah ditemukan di D tadi, yaitu 80. Berarti ini langsung kita ganti aja sebagai 80 dibagi X1 kali X2. X1 kali X2 tadi ketemu 32. Nah, begini. Kita bagi dengan 4, 8 bisa ya, ini 10 bagi 4. Oke, dikecilkan lagi bisa, yaitu berapa? 5/2. Oke anak-anakku, dengan demikian ketemulah hasilnya, yaitu dari penggunaan rumus jumlah dan hasil kalinya. Oke anak-anak, dilanjut. Ibu punya soal tentang persamaan kuadrat berikut. Jika 4 adalah salah satu akar dari persamaan kuadrat X kuadrat plus PX min 24 sama dengan 0, maka nilai P adalah. Nah, Nana, jika kalian mendapatkan soal seperti ini, dikatakan di situ 4 itu salah satu akar dari persamaan kuadrat. Artinya apa? Kalau 4 digantikan ke dalam persamaan kuadrat itu memenuhi syarat bahwa hasilnya nanti adalah 0. Kita coba nggih. Coba yang pertama kali dari X kuadrat plus PX min 24 sama dengan 0, kita gantikan X diganti dengan 4. Nah, karena apa? X yang 4 ini salah satu dari akarnya, maka kita coba kita ganti dengan X sama dengan 4, sehingga diperoleh hasil 4 kuadrat ditambah P kali 4 dikurangi 24 sama dengan 0. Kita selesaikan. 4 dikuadratkan itu 16, ditambah P kali 4 lebih enak kalau kita bacanya 4P, begitu nggih? Dikurangi 24 sama dengan 0. Yang angka dengan angka dijadikan 1. Ini 4P. Kemudian 16 dikurangi 24 jadi berapa? Min 8 nggih? Min 8 sama dengan 0. Nah, karena yang kita cari adalah P, berarti 8-nya pindah ruas. Negatif 8 pindah ruas ke kanan jadi 8. Lalu untuk mencari P berarti 8 dibagi 4, sehingga P-nya ketemu 2. Begitu anak-anakku, kalian akan mendapatkan nilai. Oke anak-anakku, sekarang kita lanjut dengan menyusun persamaan kuadrat nggih. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya X1 dan X2 itu adalah, kamu sudah kenal memfaktorkan kemarin ya, kita akan membentuk X min X1 kali X min X2 sama dengan 0. Ya nanti hasilnya adalah X sama dengan 1 dan X sama dengan 2. Begitu. Maka X1 dan X2 itu adalah akar-akar dari persamaan ini. Nah, kalau kalian tinjau lebih lanjut pada saat kamu memfaktorkan, itu kamu mencarinya kemarin bagaimana? Yang tengah itu hasil jumlahannya dan yang belakang itu hasil perkalian akar-akar tersebut, ya tak? Nah, inilah rumusnya. Jadi kamu ingat kalau mau menyusun persamaan kuadrat, untuk mengingatnya cara praktisnya ini. X kuadrat dikurangi jumlah dari akar-akar kali X ini ditambah hasil kali akar-akarnya sama dengan 0. Oke, kita lihat contoh berikut. Contoh 1 ya. Contoh 1. Di sini ada tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 8 dan negatif 5. Artinya apa? X1-nya adalah 8 dan X2-nya adalah negatif 5. Nah, lebih enak kalau kamu mencari satu-satu dulu, yaitu mencari X1 tambah X2, kemudian cari juga yang X1 dikalikan X2, begitu. Kita lihat, X1 ditambah X2, berarti berapa? X1-nya 8 ditambah dengan negatif 5. Kalian peroleh hasil berapa? 3. Oke nggih, hasilnya 3. Kemudian X1 kali X2, 8 dikalikan negatif 5, maka kamu peroleh negatif 40. Oke, nah setelah itu kita masukkan ke rumus ini, yaitu PK barunya berarti rumusnya X kuadrat min X1 ditambah X2 kali X ditambahkan hasil kalinya X1 kali X2 sama dengan 0. Nah,
Kalian dapatkan ini. Tadi yang jumlahnya adalah negatif 8, adalah 3, maaf. Nah, berarti dikurangi, ini hasil jumlahnya adalah 3. Maka ini 3x, ada x-nya loh ya. Lalu ditambah dengan hasil kalinya. Hasil kalinya diperoleh hasil negatif 40. Nah, ini negatif 40. Nah, kalau lebih bagus, karena ada positif negatif, maka kita jadikan 1 ya, yaitu x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 40, hasilnya 0. Inilah PK baru yang kita peroleh. Oke, kita lanjut dengan contoh 2. Tentukan PK yang akar-akarnya 2/3 dan 3/4. Di sini pecahan ya. Nah, kalau pecahan seperti ini sama caranya. Kita anggap berarti 2/3 itu sebagai X1-nya. Lalu 3/4-nya sebagai X2-nya. Lalu masukkan. Kita mencari jumlahannya berarti 2/3 ditambah 3/4. Ingat, kalau penyebutnya belum sama waktu kelas 1 ya, kelas 7, samakan penyebutnya dulu. Jadi berapa perkaliannya? 3 kali 4 itu 12. Lalu 4 dibawa ke sana, 2 kali 4 8, 3 kali 3 9. Ini berarti plus 9. Nah, sama dengan berapa? 17/12. Nah, kalau hasilnya dalam tetap pecahan seperti ini tetap aja ya. Terus kita cari dulu yang hasil kalinya. Hasil kalinya berarti X1-nya 2/3 lalu dikalikan dengan 3/4. Ini langsung kamu kalikan aja. Yang 2 kali 3 adalah 6, yang 3 kali 4 adalah 12. Ini gak usah dikecilkan dulu ya. Terus kita masuk ke PK rumusnya. Rumusnya tadi adalah X kuadrat min hasil jumlahnya dikalikan X lalu ditambah hasil perkaliannya. Nah, kita masukkan. Ini X kuadrat tetap, jumlahnya berapa tadi? Yaitu 17/12. Lalu ini ada X. Ditambahkan dengan hasil kalinya, yaitu 6/12. Sama dengan 0. Nah, kamu lihat, loh Bu, kok ini masih per 12? Masih pecahan. Nah, agar persamaan persamaan kuadratnya bagus, ini kedua ruas ya, semuanya itu kamu kalikan dengan 12 dikali dengan 12. Nah, kalau semuanya dikali 12, maka kamu akan dapatkan, coba kita lihat, 12 dikali X kuadrat, jadi 12X kuadrat. 17/12 kali 12. Nah, ini per dengan ini bisa dicoret, hasilnya tinggal penyebutnya. Pembilangnya, maaf, tinggal yang atas ya, karena penyebutnya dicoret dengan pengali 12 tadi, sehingga ini tinggal 17X. Kemudian sama, ini 6/12 kalikan ini, jadi 6 saja, sama dengan 0. Oke ya, kita lanjut penerapan dari selisih akar persamaan kuadrat ya. Di sini kamu tadi sudah mendapatkan X1 dikurangi X2, itu kita dapatkan akar dari B kuadrat min 4AC per A, di mana B kuadrat min 4AC nantinya kita sebut diskriminan ya. Nah, dari contoh yang akan Ibu sampaikan, Ibu ambil dari LKPDmu halaman 29, latihan 5 nomor 5. Ini, jika akar-akar dari 2X kuadrat min 15X plus R sama dengan 0 adalah X1 dan X2, serta X1 dikurangi X2 adalah setengah, maka tentukanlah nilai R. Satu-satunya petunjuk adalah dari selisih X1 min X2 ini, yaitu setengah. Maka kita lihat, kita pakai X1 min X2 itu kan rumusnya adalah akar, di atas ini ya, kita pakai B kuadrat min 4AC per A. Nah, kita pakai itu. Nah, kemudian kita masukkan nilai A, B, C-nya. Dari persamaan kuadrat ini, A itu koefisien dari X kuadrat, berarti A-nya adalah 2,
B-nya adalah negatif 15 dan C-nya adalah R. Kita gantikan ya. Sekarang kita gantikan, coba mari. Akar B itu negatif 15, kita tulis negatif 15 kuadrat dikurangi 4 AC. A-nya adalah 2, C-nya adalah R. Lalu ini per A-nya adalah 2. Ini yang sama dengan setengah, itu sudah diketahui dari soal. Nah, inilah yang akan kita utak-utik ya, kita utak-utik. Nah, ini sudah sama, 2 dengan 2 sama, berarti yang kita perhatikan hanyalah tentang ini. Akar, kalau ini 1, boleh Ibu tulis sebagai akar 1. Akar 1 itu kan hasilnya juga 1. Dengan demikian akarnya kita coret saja. Nah, yang kita perhatikan tinggal yang di dalam akar, itu yang sama dengan 1. Oke, nggih? Kita jalankan. Negatif 15 dikuadratkan berapa? 2, 5. 4 kali 2 berapa? 8. Ada R, kita tulis 8R. Sama dengan ruas kanannya adalah 1 yang di dalam akar ini. Dah, yang akan kita cari adalah R-nya. Kita pindah ruas saja. Ya. 225, satunya pindah ke sini, yaitu jadi min 1, negatif 8R pindah ke kanan, jadi 8R. Nah, 225 kalau dikurangi 1 menjadi 224, sama dengan 8R. Yang dicari adalah R, berarti 224 kamu bagi dengan 8. Berapa hasilnya? Yuk. Ya, betul. Kalau kalian mencarinya nanti diperoleh hasil 28. Nah, maka sudah ketemu. Yang ditanyakan adalah nilai dari R. Kita sudah mendapatkan nilai R yaitu 28. Demikian anak-anak cara mengerjakan. Oke, kita lanjut dengan selisih akar persamaan kuadrat. Maksudnya selisih, kalau akar-akarnya X1 dan X2, selisihnya itu berarti X1 dikurangi X2, begitu. Nah, dari kamu mengerjakan dengan cara rumus ABC, kan kamu dapatkan X1 dan X2-nya. Sekarang kita jalankan, nggih. X1-nya adalah min B plus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Sedangkan X2-nya yang menggunakan negatif ya. Yang ini positif, ini negatif, persis sama Ibu tuliskan. Nah, setelah itu kan ini dalam kurung. Jadi min X2-nya itu semua yang ada dalam kurung adalah miliknya negatif ini. Berarti kalau kita jabarkan melepas kurungnya, berarti negatif kali negatif jadi positif, yang ini juga negatif kali negatif jadi positif. Nah, karena ini sudah sama penyebutnya 2A, berarti langsung saja kita bisa gunakan. Yang ini ada negatif B dengan positif B, berarti jadi 0 ya, habis. Sehingga tinggal yang dalam akar ini. Ini satu akar, ini satu akar, berarti 2 dalam akar. 2 kali akar B kuadrat min 4AC, lalu penyebutnya ini sudah 2A, maka jadi 1 di sini 2A. Lalu kita bagi, yang 2 dibagi 2 habis, hasilnya tinggal akar B kuadrat min 4AC per A. Nah, yang kamu kenal nanti dengan istilah diskriminan, nggih. Nilai dari B kuadrat min 4AC, sehingga bisa ditulis sebagai akar D. Nanti kita lebih lanjut mencari apa itu D. D itu disebut dengan diskriminan. Oke, itu ya. Oke anak-anak, kita lanjut penerapan dari selisih akar persamaan kuadrat ya. Di sini kamu tadi sudah mendapatkan X1 dikurangi X2, itu kita dapatkan akar dari B kuadrat min 4AC per A, di mana B kuadrat min 4AC nantinya kita sebut diskriminan ya. Nah, dari contoh yang akan Ibu sampaikan, Ibu ambil dari LKPDmu halaman 29, latihan 5 nomor 5. Ini, jika akar-akar dari 2x kuadrat min 15x plus R sama dengan 0 adalah X1 dan X2, serta X1 dikurangi X2 adalah setengah, maka tentukanlah nilai R. Satu-satunya petunjuk adalah dari selisih X1 min X2 ini, yaitu setengah.
Maka kita lihat, kita pakai X1 min X2 itu kan rumusnya adalah akar di atas ini ya. Kita pakai B kuadrat min 4AC per A. Nah, kita pakai itu. Nah, kemudian kita masukkan nilai A, B, C-nya. Dari persamaan kuadrat ini, A itu koefisien dari E kuadrat. Berarti A-nya adalah 2, B-nya adalah negatif 15, dan C-nya adalah R. Kita gantikan ya. Sekarang kita gantikan. Coba, mari. Akar B itu negatif 15. Kita tulis negatif 15 kuadrat dikurangi 4AC. A-nya adalah 2, C-nya adalah R. Lalu ini per A. A-nya adalah 2. Ini yang sama dengan setengah. Itu sudah diketahui dari soal. Nah, inilah yang akan kita utak-utik ya. Kita utak-utik. Nah, ini sudah sama. 2 dengan 2 sama. Berarti yang kita perhatikan hanyalah tentang ini. Akar, kalau ini 1, boleh Ibu tulis sebagai akar 1. Akar 1 itu kan hasilnya juga 1. Dengan demikian akarnya kita coret saja. Nah, yang kita perhatikan tinggal yang di dalam akar. Itu yang sama dengan 1. Oke, nggih? Kita jalankan. Negatif 15 dikuadratkan berapa? 2, 5. 4 kali 2 berapa? 8. Ada R, kita tulis 8R. Sama dengan ruas kanannya adalah 1 yang di dalam akar ini. Dah. Yang akan kita cari adalah R-nya. Kita pindah ruas saja. Ya. 2, 5, satunya pindah ke sini. Yaitu jadi min 1. Negatif 8R pindah ke kanan. Jadi 8R. Nah, 225 kalau dikurangi 1 menjadi 224. Sama dengan 8R. Yang dicari adalah R. Berarti 224 kamu bagi dengan 8. Berapa hasilnya? Yuk. Ya, betul. Kalau kalian mencarinya nanti diperoleh hasil 28. Nah, maka sudah ketemu. Yang ditanyakan adalah nilai dari R. Kita sudah mendapatkan nilai R yaitu 28. Demikian anak-anak cara mengerjakan. Jumlah dan hasil kali persamaan kuadrat bisa kita rangkum dengan rumus-rumus sebagai berikut ya. Pertama kali untuk jumlahannya kamu ingat-ingat, dan kalau sering kamu gunakan rumus ini akan hafal dengan sendirinya ya. Untuk X1 plus X2 itu rumusnya min B per A. Untuk X1 kali X2 rumusnya C per A. Nah, rumus-rumus lain yang kita peroleh dari jumlah dan hasil selisih yang sering ditanyakan adalah seper X1 ditambah seper X2 itu mempunyai rumus, kita kalikan ya, maka menjadi X2 plus X1 per X1 kali X2. Kemudian rumus yang kedua adalah X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat akan kita peroleh dengan cara memfaktorkan ya, yaitu X1 tambah X2 kuadrat dikurangi 2 kali X1 X2. Lalu yang ketiga, X2 dibagi X1 ditambah X1 dibagi X2 akan kita peroleh hasil dengan perkalian silang mengalihkan penyebutnya menjadi X1 X2, kamu akan peroleh X2 kuadrat ditambah X1 kuadrat. Dan rumus yang baru saja tadi kita pelajari bersama adalah pengurangan ya. X1 dikurangi X2 adalah akar B kuadrat min 4A.